Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Anime Manga. Seperti biasa, saya akan melanjutkan ceritain manga Chainsaw Man, yang mana kali ini berlanjut di chapter 14. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Chapter 14 dibuka dengan panel di mana Hayakawa dan yang lainnya tiba di depan hotel di mana iblis yang harus mereka hadapi bersembunyi. Kemudian, Hayakawa bicara pada Denji dan Power kalau mereka bukan tandingan untuk iblis yang akan mereka hadapi kali ini. Hayakawa juga memperlihatkan potongan iblis napan yang dipegangnya ditarik oleh iblis yang ada di dalam hotel. Itu berarti iblis yang akan mereka hadapi telah memakan potongan iblis napan lainnya. Namun, Denji menyekal perkataan Hayakawa dan berkata kalau potongan iblis napan itu bereaksi, berarti iblis napan ada di hotel yang ada di depan mereka. Mendengar perkataan Denji, Hayakawa pun kembali menjelaskan soal potongan iblis napan, bahwa semakin besar pecahannya, semakin besar pula tarikannya. Kali ini reaksi yang terjadi terlalu kecil, yang berarti bukan iblis napan lah yang akan mereka hadapi kali ini. Melihat potongan iblis napan yang terlihat keren, Power pun langsung menyuruh Hayakawa untuk memberikan benda itu padanya. Mendengar permintaan itu dari Power, wajah Hayakawa pun terlihat marah dan bertanya pada Power dan Denji di mana otak mereka. Mendengar ejekan dari Hayakawa, Denji dan Power pun marah dan mengeluarkan semua perkataan kasarnya. Namun, seketika mereka diam setelah Hayakawa memberi mereka permen karet. Tak lama kemudian, Hirokazu datang dan bicara pada Hayakawa tentang dia yang tidak percaya bahwa Denji dan Power lah yang akan menjaga punggung mereka saat mereka melaksanakan misi. Kemudian, Hayakawa pun menyekal perkataan Hirokazu dan memberitahu dia kalau Denji dan Power tidak akan ada di belakang mereka, melainkan mereka akan memimpin di depan. Dan jika mereka mencoba untuk kabur atau memihak iblis, Hayakawa dan yang lain akan membunuh mereka. Mendengar perkataan kejam dari Hayakawa, Power pun merasa mereka memperlakukan dirinya dan Denji seperti binatang. Tapi Hayakawa tetap dengan pendiriannya dan berkata kalau Power dan Denji tidak memiliki hak asasi manusia. Denji dan Power pun berbisik-bisik dengan berkata kalau Hayakawa beneran sudah gila karena lelucon mereka tadi pagi. Mendengar Denji dan Power bicara soal lelucon tadi pagi, seketika Hayakawa pun marah dan mengancam akan membunuh mereka. Melihat Hayakawa yang sedang marah, Himeno pun datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Denji pun menjelaskan apa yang terjadi tadi pagi. Kemudian Himeno berkata pada Hayakawa kalau dia itu agak kejam. Mendengar pembelaan dari Himeno, Denji pun mengeluh kalau dia hampir mati karena dipukul Hayakawa menggunakan bat, dan sekarang kembali diseret untuk bekerja lagi. Kemudian Denji pun menuntut hadiah atas semua kerja kerasnya. Mendengar Denji yang mengeluh dan ingin hadiah, Himeno pun mempunyai ide dan mengadakan sayembara, yaitu bagi siapapun yang bisa mengalahkan iblis kali ini akan diberikan sebuah ciuman di pipi. Seketika Denji dan Hirokazu yang mendengar sayembara itu pun terkejut. Kemudian dengan wajah malu, Hirokazu memberitahu Himeno untuk tidak melakukan hal seperti itu karena dia gadis yang belum menikah. Tapi Himeno tidak mempermasalahkannya dan beranggapan bahwa orang akan bekerja lebih keras kalau diberi hadiah. Mendengarkan hadiah yang akan diberikan jika dia berhasil membunuh iblisnya, Denji pun kembali membayangkan hadiah yang akan diberikan Makima sebelumnya dan tidak tertarik dengan hadiah ciuman dari Himeno dengan alasan dia sudah dapat motivasi sendiri, yaitu hadiah dari Makima. Kemudian Denji bicara kalau dia sudah memutuskan siapa yang akan menjadi ciuman pertamanya. Dia akan mengumpulkan semua pecahan dan apapun itu untuk Makima. Dia juga tidak akan mencium siapapun sampai dia membunuh iblis napan. Hayakawa yang mendengar Denji bicara soal dia akan membunuh iblis napan pun terkejut. Himeno juga terkejut karena Denji bicara soal iblis napan di depan Hayakawa. Kemudian Denji kembali bicara pada Himeno kalau dia sudah belajar hal penting, yaitu tentang melakukan hal seksi itu akan terasa enak saat kedua pihak saling memahami. Di sini Denji bahkan tidak tahu nama Himeno.
dan bibirnya kelihatan tidak menarik. Mendengar semua itu dari Denji, Himeno pun menghampiri Denji dan membisikkan sesuatu, yaitu kalau dia bisa membunuh iblisnya kali ini, Himeno akan memberikannya fresh kiss. Seketika Denji yang mendengar bisikan tersebut pun bersemangat dan akan mengambil hadiahnya. Tapi Hirokaju yang melihatnya tidak terlihat senang. Dilihat dari tingkah lakunya kali ini, sepertinya si Hirokaju ini menyimpan rasa suka pada Himeno. Kemudian Shin pun berpindah ke dalam hotel tempat iblis yang akan mereka hadapi. Semuanya terlihat berjalan perlahan, kecuali Denji dan Hirokaju yang berlarian di lorong bersaing untuk membunuh iblis agar mendapat ciuman dari Himeno. Shin pun berpindah pada Hayakawa yang bertanya pada Himeno soal anggota barunya, apakah mereka bisa dipakai atau tidak. Himeno pun langsung menjelaskan kemampuan anggota barunya masing-masing, mulai dari Hirokaju yang kurang dalam kemampuan tapi dia sudah dapat motivasi, dan Kobeni yang agak pendiam tapi dia bergerak dengan bagus. Kemudian Himeno pun berbalik bertanya pada Hayakawa tentang anggota barunya. Tanpa basa-basi juga Hayakawa menjelaskan anggota baru miliknya, mulai dari power yang memiliki kemampuan bertarung kuat tapi susah bergabung dan mungkin akan mengkhianati mereka, dan Denji yang masih tidak jelas. Setelah berbagi informasi mengenai anggota barunya masing-masing, Himeno kembali bertanya pada Hayakawa soal apakah 4 anak baru mereka akan selamat. Hayakawa pun menjawab, menurutnya orang yang kuat dan yang dia kira lemah akan mati atau dikirim ke sektor khusus selama 1 tahun. Mendengar jawaban dari Hayakawa, Himeno merasa itu bukan jawaban. Shin pun berpindah pada masa lalu di mana Hayakawa dan Himeno pertama kali bertemu. Di sini Himeno yang sedang memberi bunga pada makam anggotanya yang telah mati, kedatangan Hayakawa yang ditugaskan untuk jadi anggota barunya. Saat pertama kali bertemu, tanpa basa-basi, Himeno langsung bertanya pada Hayakawa apa dia bisa dipakai atau digunakan. Dengan wajah datarnya, Hayakawa pun langsung menjawab, siapa tahu, mungkin. Kemudian Himeno memberitahu Hayakawa bahwa dia adalah anggotanya yang ke-6 dan yang sebelumnya sudah mati karena tidak berguna. Tapi setelah bicara soal itu, Himeno menyuruh Hayakawa untuk tidak mati. Kembali ke scene cerita utama, di mana seluruh anggota yang ditugaskan berjalan di lorong. Namun, tiba-tiba terdengar sesuatu berjalan membuka pintu, dan yang datang adalah iblis dengan hanya memiliki anggota tubuh manusia, kepala, dan kaki. Itulah akhir dari chapter 14. Apakah iblis yang ada di depan mereka itu kuat? Bisakah mereka bertahan dan mengalahkannya? Semua itu akan terjawab di chapter selanjutnya. Jadi, nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.